Selamat sore, Bapak Ibu pencinta grup politik Kota Ketik. Jumpa lagi dengan saya, Vicky Nahak, mengudara di grup politik Kota Ketik pada sore hari ini. Pada sore hari ini saya akan membahas isu yang lagi trending topik yang ada di Kabupaten Belu, yaitu isu ini datang dari Rumah Sakit Umum Daerah Atambua, yang mana ada sekitar 23 tenaga cleaning service yang bekerja pada Rumah Sakit Umum Daerah Gabriel Manik Atambua diberhentikan, dan ada 3 orang security yang juga diberhentikan. Baik, sebelum saya membahas lebih jauh, lebih dalam pada sore hari ini, saya mau mengucapkan profisiat kepada Polres Belu, yaitu Jatan Ras, khususnya Jatan Ras Polres Belu, yang semalaman berhasil menangkap pelaku penjambretan. Berhasil ditangkap oleh Satuan Puser yang dipimpin langsung oleh Kanit Puser Elias, dan para anggota di situ saya melihat ada Pak Naris, ada Pak Nathan, dan Pak Kiki. Satu hal yang ada himbauan dari Jatan Ras, khususnya dari Puser Bribka Naris, mengatakan kalau bisa bagi Bapak Ibu, khususnya yang ibu-ibu dan cewek-cewek, kalau berpergian, kalau bisa jangan suka menggantung handphone di leher atau ditaruh. Dan kalau bisa lebih berhati-hati, karena sasaran dari penjambretan ini kebanyakan sasarannya kepada ibu-ibu dengan cewek-cewek. Harapan dari Bribka Naris juga mengatakan dengan kejadian penangkapan pelaku penjambretan ini, marilah kita hidup berdamai. Kalau bisa ini yang terakhir kali, jangan sampai ada yang lain lagi yang melakukan itu. Sekali lagi saya bikin hak menyampaikan profesiat kepada Jatan Ras Polres Belu, khususnya anggota Puser yang dipimpin lagi oleh Kanit Puser Elias. Bapak Ibu pencinta grup politik Kota Ketik, bicara outsourcing ini ngiri-ngiri sedap. Saya coba membaca dulu yang lagi sender rame di. Minta maaf, saya baru bisa muncul kembali di grup politik ini karena HP saja yang akun saya yang lama lagi bermasalah, entah dibajak atau seperti apa, jadi saya tidak bisa menggunakan. Jadi saya agak penasaran dengan berita yang ditulis oleh Akta Duma.com. Dari informasi yang didapatkan media, ada 2 perusahaan yang mengelola, yaitu PT Satria Belu Perkasa dan PT Baku Bantu Jaya. Luar biasa. Itu diduga PT yang bekerja sama dengan RSUD Gabriel Manik atau Kabupaten Belu itu ada dari Akta Duma, itu ada menyebut Ketua Komisi 3 Kabupaten Belu. Beni Manik dari Partai Nasdem mengatakan jika dirinya bukan pemilik perusahaan Satria Belu Perkasa. Saya bukan pemilik perusahaan, mohon diklarifikasi. Soal yang lain saya tidak tahu, kata Beni Manik melalui sambungan telepon seluler.
Sebelumnya ditulis media, rasa kecewa dirasakan Vin Belebau dan kawan-kawan yang bekerja sebagai cleaning service. Jasa pembersih diberhentikan oleh pihak RSUD Monsinyur Gabriel Manek, SVD Atambua, Kabupaten Belu. Pemberhentian tersebut karena pengelolaan bagian jasa Bapak Ibu, pencinta grup politik Kota Ketik, yang saya mau pertanyakan ini kepada pihak rumah sakit. Yang saya ingin pertanyakan, ada PT Satria Belu Perkasa dan PT Baku Wantu Jaya ini, yang saya sebagai masyarakat Kabupaten Belu, saya ingin bertanya, ini PT ini adanya di mana perusahaan ini? Kantornya di mana? PT ini sudah terdaftar di Nakertrans atau belum? Bicara tentang hukum, kita bicara tentang barang siapa yang berdalil, dia harus membuktikan. Ya. Sedangkan dengan semacam ini perintah dari pemerintah pusat melalui Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia mengatakan kepada seluruh perusahaan yang baik di daerah, provinsi, dan pusat, 2023 ini Indonesia masuk dalam resesi ekonomi. Tidak boleh ada satu perusahaan pun yang memberhentikan tenaga kerja. Sebagai masyarakat Kabupaten Belu, sebagai elemen yang selalu bersuara untuk kepentingan masyarakat kecil, saya yang pertama ingin bertanya bahwa PT Satria Belu Perkasa ini kantornya itu di mana? Kantornya di mana? Atau perusahaan ini tempatnya di mana? Pemilik perusahaan ini namanya siapa? Dan di sini saya perlu mengkritisi dari pihak RSUD Gabriel Manek Atambua. Kenapa saya perlu kritisi? Mestinya bicara tentang pemenang tender, kalau nilainya misalnya di atas 1 miliar lebih, mestinya dibuat tender terbuka. Kenapa hanya bisa 2 perusahaan ini yang bisa? Yang menjadi pertanyaan saya, kok bisa rumah sakit bisa menerima 2 perusahaan sekaligus? Menjadi pertanyaan saya, ini tender ini secara tertutup atau terbuka? Jangan sampai, sebagai masyarakat saya juga patut menduga, jangan sampai ini hanya cuma tunjuk saja. Kenapa saya harus mengatakan dan saya mengomentari ini? Ini saya menduga ini tidak melakukan lelang secara terbuka, tertutup. Dan saya minta kepada aparat penegak hukum kalau bisa tolong ini dimasuk dan diselidiki dengan baik. Karena ini sudah sangat merugikan masyarakat Kabupaten Belu. Dari cara lu posting saja, begini, lu boleh bela lu punya bos,
Saya hanya bilang, barang siapa berdalil, dia harus membuktikan. Bicara hukum itu bicara begitu. Saya tidak punya ketertarikan untuk mau tender dan segala macam. Karena sudah ada masalah, saya menyampaikan kepada publik. Ya. Jadi saya sampaikan sekali lagi, perusahaan yang ditunjuk ini jangan sampai dugaan saya konspirasi di sini. Tanpa melalui satu mekanisme yang punya tender secara terbuka, agar ada perusahaan lain yang bisa masuk ke dalamnya. Karena perusahaan yang kali lalu itu fine-fine saja, tidak ada masalah. Kalau bicara buktikan, saya pastikan terobos-terobos. Rekaman ini sudah terlalu banyak yang kami pegang. Kalau saya mau buktikan, permasalahan ini pasti dia akan panjang saya sampaikan kepada akun terobos-terobos. Silakan. Yang tadi saya bilang, barang siapa berdalil, dia harus membuktikan. Kalau bicara tentang hukum. Kalau hanya menanggapi orang-orang seperti kau ini, maka hancur. Maka saya sampaikan kepada publik ini, prosedur yang dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Tembuah berarti itu sudah salah. Kenapa? Karena ini kenapa tidak lalu yang namanya tender secara terbuka. Ini yang menjadi pertanyaan saya sebagai masyarakat Kabupaten Belu. Sehingga menunjuk dua perusahaan Satria Belu Perkasa dan PT Baku Bantu Jaya ini mengisahkan permasalahan sehingga 23 cleaning service itu diberhentikan tanpa satu dasar dan alasan yang tidak mampu dipertanggungjawabkan. Di sini juga saya patut menduga jangan sampai mereka dibayar juga tidak sesuai dengan standar UMR. Ketika ada masalah baru kami tahu, oh ini ada namanya PT Satria Belu Perkasa, kok ini ada PT Baku Bantu Jaya. Kami mau tanya di mana kantor perusahaan ini berdiri. Oleh karena itu sekali lagi saya minta kepada aparat penegak hukum ini tolong diselidiki dan tolong masuk karena ada ketidakberesan di kabupaten ini. Saya mau sampaikan kepada publik Kota Ketik pada sore hari ini. Kabupaten Belu ini, kota Tembuah ini kecil, berdiri dan duduk kita selalu dipantau dan orang selalu tahu. Jadi ketika hari ini kita bilang begini dan begini, makanya awas. Maka saya mengajak kepada masyarakat, seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Belu. Apakah cara yang ini, apakah sudah betul menurut masyarakat? Apakah mekanisme yang dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Tembuah ini sudah betul dalam menunjuk dua PT perusahaan ini, yaitu Satria Belu Perkasa dan PT Baku Bantu Jaya ini, apakah sudah melalui mekanisme yang namanya tender secara terbuka? Kenapa saya harus menyampaikan ini kepada publik? Karena perusahaan-perusahaan sebelum dua perusahaan ini, dari informasi yang saya dapat oleh cleaning service, mereka tidak permasalahkan. Maka mereka pada zaman PT kali lalu, biar saya bacakan.
itu mereka diikut sertakan dalam BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Bahkan mereka tiap tahun mereka mendapatkan THR. Jadi pertanyaan saya, ini PT Satria Belu Perkasa ini apakah dia melakukan seperti itu kepada, dan saya menyampaikan kepada Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu, jangan pernah sungkan, jangan pernah takut ketika Anda dipekerjakan tidak sesuai dengan standar upah yang ditentukan. Sampaikan. Tidak usah takut. Kalau terlalu makan kamu punya uang, saya sarankan bagi masyarakat, bagi Bapak Ibu saudara-saudara saya yang bekerja, diberikan upah tidak sesuai dengan standar. Apalagi khusus bagi perusahaan-perusahaan outsourcing ini. Ada dia pun cara kok. Bakar lilin saja, doa kasih dia. Serahkan kepada Tuhan. Ingat, karma itu dia berjalan pelan-pelan, tapi akan terjawab. Orang yang berakus-rakus itu sumpah saja. Mau stroke kah, mau gula tinggi kah, komplikasi kah, mati saja. Kalau menyusahkan masyarakat itu. Tidak usah peduli. Bapak Ibu pencinta grup politik, ketik-ketik. Yang saya mau soroti di sini, dari informasi yang saya dapat, itu ada pemotongan untuk BPJS Kesehatan 100.000 dipotong 3 bulan, Januari sampai Maret. April sampai September itu tidak dipotong. Oktober sampai Desember kembali dipotong. Luar biasa. Atur saya. Neo, atur. Muka macam ansin. Ya, muka macam ansin ini yang sudah buat kamu buat agak lagi tidak nyaman mungkin dengan saya pun kata-kata. Jangan orang kasih kamu rokok 1 batang, minum mungkin JW sedikit, terus kamu mabok, lupa bahwa yang menjadi korban itu adalah saudara-saudarimu. Sekali lagi saya sampaikan kepada publik ini, coba ditelituri Satria Belu Perkasa ini dan PT Paku Pantu Jaya ini, perusahaan ini ada di mana? Kantornya di mana? Alamatnya di mana? Sudah terdaftar di Nakertrans atau belum? Maka kami pertanyakan ini. Ini yang menjadi pertanyaan saya. Terus tiba-tiba mereka menang tender ini, wah luar biasa. Apakah saya lagi bermimpi kah? Atau saya dalam khayalan yang tingkat tinggi? Ketika saya terbangun, saya kaget seperti begini yang terjadi. Oleh karena itu saya minta kepada APH untuk masuk dan selidiki betul-betul ini. Ini ada unsur merugikan orang lain. KKN terjadi di sini.
Bapak Ibu, masyarakat Kabupaten Belu. Bicara tentang dua PT ini, saya pikir akan fokus permasalahan ini akan menjadi terang benderang. Ya. Flag dong itu kita bersihkan semua, agar menjadi bersih, agar menjadi kepuasan bagi seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Belu. Bagi saya bikin hari ini silakan kau beropini tentang saya atau kau menuduh tentang saya. Saya tidak punya waktu untuk melayani kau. Apalagi kau akun palsu, kau punya nenek moyang dan setan belang pun tidak jelas. Saya tidak akan saya layani kau. Silakan kau beropini, suka-suka kau lah. Tapi bicara untuk orang lain punya hak dan orang lain yang diberhentikan secara tidak hormat, saya akan selalu berdiri untuk kepentingan mereka. Ingat, saya sampaikan kepada publik Kota Ketik, politik itu sudah selesai, walaupun hari ini kita masuk yang namanya tahun politik. Jangan segala sesuatu kita mengait politik. Ingat, orang suka kita itu karena pembawaan dan diri kita, sehingga orang tidak akan lari dari kita. Orang suka kita bukan karena kita pun kesombongan, angku, omong kosong banyak. Orang tidak butuh. Tapi bagaimana menghargai masyarakat, bagaimana menghargai konstituen, itu yang dibutuhkan oleh masyarakat kecil. Sehingga saya menyampaikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Belu, baik yang ingin berpolitik atau politik kelas wahid dan segala macam, jagalah baik-baik sehingga tidak ada ketakutan. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan kepada publik Kota Ketik. Jangan takut karena akun ini Terobo dan Terobos dan Kungkung memotivasi saya untuk besok pagi saya akan live permasalahan ini. Saya akan live terus. Yang sebenarnya saya mau live cuma satu kali, tapi mereka memaksa saya untuk live terkait permasalahan ini. Saya akan fokus 1 minggu ini untuk live permasalahan ini. Dari sini saya bisa mengasih akun-akun ini jelas. Tenang. Ya. Besok saya akan buka ini data-data yang ada di sini yang begitu banyak. Saya akan baca satu persatu. Saya punya data. Saya akan baca satu fakta dan yang lain-lainnya, dampak dan segala macam. Mungkin Bapak Ibu pencinta grup politik Kota Ketik, ini saja yang bisa saya sampaikan. Jangan pernah takut untuk bersuara untuk nilai-nilai kebenaran, dan jangan pernah takut bersuara untuk kepentingan orang kecil. Kalau tidak kita, siapa lagi? Mari kita bahu-membahu. Mari kita lawan segala bentuk ketidakadilan yang terjadi di kabupaten yang kita cintai. Kalau bicara politik antara orang miskin dan orang kaya sama-sama dia punya nilai satu suara, tidak lebih. Ini saja yang saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Tapi berbicara untuk kepentingan orang kecil, saya fikir nahak. Saya berjanji akan selalu ada di garda terdepan untuk menyuarakan segala bentuk ketidakadilan yang ada di kabupaten yang saya cintai. Ini saya sampaikan, senantiasa Tuhan memberkati kita semua.